Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi kita semua. Bersyukur juga karena berkat-berkat Tuhan yang disiapkannya selalu baru setiap pagi. Sebelum kita memulai segala aktivitas rutin kita, mari kita siapkan diri kita untuk datang ke hadirat-Nya, membawa syukur kita, membawa hati kita untuk menerima makanan rohani pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dengan berdoa. Allah Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kami. Kami percaya Engkau Allah yang gak pernah berhenti mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami ingin diperbarui dengan firman-Mu. Kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Bicaralah dan didik kami. Ajar kami melalui kebenaran-Mu pagi hari ini, agar kami boleh mengerti dan bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Urapi kami semua yang mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jangan menganggap sepele. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40-47. Beginilah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau di dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat tahun 1911, seorang stuntman bernama Bobby Leach terjun di air terjun Niagara dalam sebuah tong baja yang dirancang khusus. Ia selamat dan hanya mengalami cedera ringan. Kisah keberaniannya menjadi buah bibir di mana-mana. Beberapa tahun kemudian, Bobby Leach diberitakan meninggal dunia di New Zealand. Penyebabnya hal yang sepele, yaitu saat berjalan kaki di New Zealand, ia terpeleset kulit jeruk, jatuh, dan mengalami patah kaki yang parah. Akhirnya meninggal karena komplikasi yang dihadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja sanggup menghadapi bahaya besar, tapi justru biasanya kalah dengan tantangan yang kecil. Kita siap berhadapan dengan masalah yang besar, tapi malah kelimpungan ketika kita berhadapan dengan masalah yang sepele. Begitulah resiko kalau kita lalai dan sering menganggap lemeh atau sudah merasa hebat. Ini juga yang terjadi pada Goliat ketika menghadapi Daud. Ia menganggap remeh anak kecil yang kemerah-merahan dan elok parasnya itu. Merasa lebih besar, lebih sanggup, bahkan sudah terbiasa di dalam peperangan, membuat Goliat semakin percaya diri. Sebetulnya Goliat telah kalah sebelum batu umban Daud menghantamnya, yaitu saat dia lengah waktu meremehkan lawannya itu. Jadi selalu waspada, itu hal yang paling penting, karena dalam keadaan dan situasi atau kesempatan jangan sampai kita lengah. Saat kita lengah atau menganggap mudah segala sesuatu, menyepelekan tantangan sekecil apapun, itulah kekalahan kita
itulah awal dari kejatuhan kita. Mari kita waspada. Setiap apapun yang kita harus hadapi, mulai mengandalkan Tuhan, tetap berdoa agar ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap keputusan, agar tantangan demi tantangan kita sanggup lalui bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami menyadari bahwa kami lemah, kami kurang hikmat, kami butuh kekuatan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk tidak menganggap segala hal yang kami hadapi ada hal yang sepele, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan sumber kekuatan kami. Pagi hari ini kami tak lupa juga berdoa agar penyertaan Tuhan juga ada di dalam kehidupan kami, menyertai keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami. Semuanya dibuat berhasil dan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan secara utuh hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.